Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Samsudin dengan NIM 2106067 dari kelas Informatika B. Di sini saya akan membahas mengenai tugas yang keenam dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata, yaitu mengenai ekuivalensi non-DFA dengan transisi kosong ke bentuk NFA dan DFA. Pokok bahasan pada tugas keenam ini ada dua, yaitu yang pertama mengenai bagaimana proses ekuivalensi dari ENFA ke NFA melalui sebuah contoh bahasa reguler. Kemudian yang kedua mengenai bagaimana proses ekuivalensi dari ENFA ke DFA melalui sebuah contoh bahasa reguler. Nah, sebelum kita masuk kepada pokok pembahasan, ada istilah-istilah yang harus diketahui pada pembahasan kali ini, di mana itu yang pertama ada string. String ini deret simbol yang diambil dari alfabet. Kemudian ada string kosong, di mana string kosong ini merupakan keadaan di mana tidak ada kemunculan simbol dari anggota alfabet. Dan ada transisi kosong, merupakan perpindahan spontan tanpa menerima simbol input. Kemudian yang terakhir ada iklosur, di mana iklosur ini merupakan himpunan state-state yang dapat dicapai tanpa membaca inputan. Nah, kita langsung masuk saja kepada pokok pembahasan yang pertama mengenai bagaimana proses ekuivalensi dari ENFA ke NFA melalui sebuah contoh bahasa reguler. Nah, NFA dengan transisi kosong artinya ada transisi atau perpindahan suatu state ke state yang lain tanpa membaca atau menerima suatu inputan. Adapun dalam suatu sistem komputasi, setiap proses harus terdefinisikan dengan jelas sehingga memerlukan ekuivalensi transisi kosong NFA ke bentuk NFA. Oke, langsung saja kepada tahapan ekuivalensi ENFA ke NFA. Dalam tahapan ekuivalensi ini ada beberapa langkah yang harus kita kerjakan. Nah, misal kita di sini dihadapkan pada suatu bahasa reguler dengan ENFA sebagai berikut. Yang ini, kita disajikan dengan diagram ENFA yang ini. Dan kita diperintahkan untuk membuat NFA yang ekuivalen dengan ENFA di atas. Langkah yang pertama yang harus kita kerjakan adalah membuat tabel transisi untuk ENFA semula. Di sini ada bentuk formal, variabelnya itu ada ABCDE, kemudian sigbanya itu ada 0 dan 1, kemudian ada state awal adalah A dan state akhir adalah E. Nah, untuk menentukan tabel transisi ini, kita harus melihat ke diagram ENFA yang ini. Jika A dikasih 0, menghasilkan B. Jika A dikasih 1, ini karena tidak ada, berarti kosong. Nah, begitupun seterusnya. Ini adalah hasil akhirnya. Kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menentukan iklosur untuk setiap state. Nah, dalam menentukan iklosur sendiri itu dilihat dari diagram ENFA juga diagram yang ini. Untuk menentukan iklosur, jika pada suatu state tidak ada transisi kosong, maka iklosurnya adalah dirinya sendiri. Nah, contohnya ini. A itu kan memiliki inputan, B juga memiliki inputan, dan juga D itu memiliki inputan. Nah, yang memiliki inputan itu artinya tidak memiliki transisi kosong, yang artinya state-state tersebut iklosurnya itu adalah dirinya sendiri, kecuali yang C ini, state C, karena ini memiliki inputan transisi kosong. Transisi kosong, tidak memiliki inputan gitu. Nah, kalau yang ini jika ada transisi kosong ini, maka iklosur C itu adalah C dan D. Nah, ini sudah dibuatkan. Kemudian kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu mencari fungsi transisi hasil perubahan dari ENFA ke NFA dengan rumus iklosur dalam kurung iklosur state kemudian diberikan inputan. Nah, dalam pengerjaannya dalam rumus ini yaitu kita masukkan. Contohnya ini yang A, state awal. A dikasih inputan 0. Iklosur dalam kurung hasil perubahan, fungsi transisi hasil perubahan, kemudian iklosur A dikasih inputan 0. Nah, cara pengerjaannya itu yang didahulukan adalah yang paling dalam gitu kan, ini ada kurung. Kemudian di dalamnya juga ada tanda kurung lagi. Nah, yang dikerjakan terlebih dahulu ini. Jadi iklosur A itu ini kan A, iklosur A itu adalah A, kemudian A dikasih inputan 0 apa? A dikasih inputan 0 adalah B, maka hasilnya adalah B. Begitupun seterusnya. Yang lainnya juga sama caranya. Nah, setelah kita
selesai di langkah ketiga, kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu membuat tabel transisi dan diagram transisi dari NFA hasil ekuivalensi. Nah, dalam membuat tabel transisi, itu kita tulis saja hasil-hasil yang ada di sini. Nah, ini kan ada B, kosong, C, dan D, kemudian kosong. Kita tulis di tabel transisi ini. Nah, setelah kita membuat tabel transisi, kita buatkan diagram transisinya. Dan ini adalah hasilnya. Nah, ini. Oh, maaf, sebentar. Nah, ini adalah hasilnya. Tabel transisi, kemudian kita buatkan diagram transisi. Dan ini adalah diagram NFA yang ekuivalen dengan ENFA yang ini. Setelah itu kita lanjut ke langkah yang kelima, yaitu menentukan state-state akhir NFA, yaitu state-state akhir semua ditambah dengan state-state yang iklosurnya menuju ke salah satu dari state akhir. Kemudian kita tulis lagi ini. Nah, dalam hal ini, karena tidak ada state yang iklosurnya memuat state akhir, maka state akhirnya itu adalah tetap di E. Nah, itu mungkin mengenai pokok pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan bagaimana proses ekuivalensi dari ENFA ke NFA. Kita lanjut kepada pokok bahasan yang kedua, yaitu bagaimana proses ekuivalensi dari ENFA ke DFA melalui sebuah contoh bahasa reguler. Nah, dalam DFA sendiri, ekuivalensi ke dalam bentuk DFA itu dilakukan bertujuan agar sebuah bahasa siap diimplementasikan ke dalam sistem komputasi. Nah, dalam tahapan ekuivalensinya, ENFA ke DFA itu tidak langsung ENFA ke DFA gitu. Jadi ada tahapan ENFA, kemudian kita ekuivalensi dulu ke NFA, nah baru itu diekuivalensi lagi ke DFA. Jadi ENFA, NFA, dan yang terakhir DFA. Nah, begitu. Nah, misalkan kita memiliki suatu bahasa reguler dengan diagram ENFA berikut ini. Ini sama ya dengan apa? ENFA-nya itu sama dengan yang tadi, yang ini, yang ekuivalensi dari NFA ke NFA yang ini. Untuk ke DFA juga ini sama bahasa regulernya, diagram ENFA-nya yang ini. Nah, tadi kan dalam DFA itu untuk ekuivalensi DFA itu kita harus ke NFA dulu, baru itu ke DFA. Kan tadi sudah didapatkan nih NFA yang ekuivalen dengan si NFA ini. Yang ini kan. Nah, yang ini NFA yang sudah ekuivalen dengan ENFA. Nah, setelah kita menentukan NFA yang ekuivalen dengan ENFA di atas yang ini, baru kita buat tabel transisi NFA yang ini. Kita buatkan tabel transisi yang merujuk kepada diagram NFA-nya. Setelah kita membuat tabel transisi NFA, kita buat diagram DFA yang ekuivalen. Dan ini hasilnya A diberi inputan 0 adalah B. Kemudian kalau DFA itu setiap state itu memiliki inputan gitu. Jadi yang kosong juga ditulis. Kemudian ini ada CD juga ditulis state-nya. Nah, inilah diagram DFA yang ekuivalen dengan ENFA yang ini. Yang ini. Nah, ini adalah hasil akhirnya. ENFA ekuivalensi dengan NFA yang ini. Kemudian ENFA ini ekuivalensi dengan DFA yang ini. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai tugas yang keenam. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian ataupun penulisan. Wallahumma fiq ila taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.